Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Astiani dari SD Negeri 017 Balikpapan Utara, CGP Angkatan 11 Kota Balikpapan. Berikut adalah koneksi antar materi modul 2.2 Pembelajaran Sosial dan Emosional. Fasilitator saya adalah Bapak Muhsin SS MPD dan pengajar praktik Bapak Widodo STMT. Pertanyaan pemantik untuk modul 2.2 yaitu apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional. Pertanyaan kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Sebagai guru, sangat perlu mempelajari materi tentang pembelajaran sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial, lalu membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi, membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus menerapkan kelima kompetensi sosial dan emosional tersebut dengan tujuan agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi murid, menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur, terjadi perubahan positif pada diri murid, baik secara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pembelajaran sosial dan emosional lebih menitik beratkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif. Untuk mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional, maka seorang guru penggerak harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat membuat lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan bagi muridnya. Pembelajaran sosial dan emosional dapat terwujud jika seorang guru penggerak memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan budaya positif sehingga dapat menghasilkan murid yang berkarakter. Pembelajaran sosial dan emosional sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi karena satu sama lain menekankan pada kebutuhan belajar murid yang harus dipenuhi agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Seluruh modul saling terkait demi mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai profil pelajar Pancasila. Lalu pada pertanyaan lanjutan, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya bertujuan untuk merubah pengetahuan dan keterampilan anak saja, sehingga pembelajaran terfokus pada pemenuhan nilai belaka. Setelah mempelajari modul 2.2 ini, ternyata belajar dapat mengubah karakter secara psikologis, sehingga anak akan memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk dapat memahami perasaan diri dan orang lain. Anak memiliki manajemen diri untuk dapat mengelola emosi. Anak juga memiliki kesadaran sosial sehingga peduli dengan orang lain. Memiliki kesadaran berelasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain. Dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang ada.
berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Menerapkan praktek kesadaran penuh, mindfulness, dengan menggunakan teknik stop, take a breath, observe, dan process, atau teknik lain yang sesuai. Menerapkan 4 indikator pembelajaran sosial dan emosional yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan KSE, pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah. Pertama, perubahan bagi murid. Memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, melakukan integrasi dalam praktek mengajar guru dalam kurikulum akademik, seperti melakukan pembukaan hangat, kegiatan inti yang melibatkan murid secara aktif, dan penutupan optimistik. Lalu menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktek guru dan gaya interaksi dengan murid dan mengubah peraturan dan harapan sekolah. Perubahan bagi rekan sejawat melalui penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dengan memodelkan atau menjadi teladan bagi guru atau tenaga kependidikan di sekolah. Belajar dengan berbagi praktek baik dan berkolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah dan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat guru. Demikian koneksi antar materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.